Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas model atom. Kita tinjau dulu sifat dasar atom. Bagaimana sifat dasar atom? Atom sangat kecil. Yang pertama adalah atom sangat kecil, lalu yang kedua atom bersifat stabil, lalu yang ketiga atom mengandung elektron bermuatan negatif, tetapi secara listrik netral. Lalu yang keempat, atom memancarkan dan menyerap radiasi elektromagnet. Itulah sifat dasar atom. Selanjutnya kita membahas tentang model atom J.J. Thomson. J.J. Thomson memodelkan suatu atom yang mana elektron terdistribusi secara merata di permukaan atom. Ya, sama halnya bahwa seperti kismis terdistribusi pada model puding atau puding seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti mana? Yaitu ya ini dia, bahwa yang terdistribusi itu adalah elektron, ya kan, di permukaan atom, sedangkan ini adalah atomnya seperti itu. Inilah model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Nah, sekarang dari model atom J.J. Thomson itu, kita bisa menentukan key internalnya. Ya, key internal itu adalah sama dengan Ze dikali dengan perbandingan volume bola bagian dalam yang berjari-jari R kecil dengan volume bola bagian luar yang berjari-jari R besar. Karena 4/3 Pi-nya itu masing-masing penyebut ada, maka Q-nya itu bernilai Ze R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Nah, itulah muatan internalnya. Sekarang kita menggunakan hukum Gauss ya. Nah, jadi untuk menentukan kuat medan listrik pada atom itu, kita menggunakan hukum Gauss yang mana integral E dikali ds. Ya, ini sama dengan Q internal dibagi E0. Kita bisa menggunakan pengintegral ini, hasilnya adalah tentu kita integralkan terhadap ds ya, elemen luas, yaitu 4pi R kuadrat hasilnya, 4pi R kuadrat. Sehingga muatan elektriknya itu E sama dengan 1/4 pi E0 Q internal dibagi R kuadrat. Seperti itu. Yang kita tahu bahwa Q internalnya itu sudah kita hitung di atas tadi, yang mana Ze R kuadrat R pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Nah, sehingga dapat kita substitusikan lagi Q internalnya ini, sehingga E sama dengan 1/4 pi E0 Ze R kecil dibagi R3 R besar pangkat 3. Seperti itu. Kita tahu bahwa hubungan antara gaya dengan E itu adalah F sama dengan E besar dikali E kecil. Nah, kita substitusikan E kecilnya, E besarnya itu adalah 1/4 pi E0 Ze per R besar pangkat 3 R, kita kalikan dengan E, maka di sini Ze kuadrat jadinya. Ya kan? Ze kuadrat dibagi 4pi E0 R pangkat 3 R sama dengan KR, yang mana K-nya itu adalah suatu konstanta, Ze kuadrat dibagi 4pi E0 R pangkat 3. Ya. Sekarang kita tinjau ketika pada atom model atom J.J. Thomson ini terdapat partikel apa yang melintas ya kan, melewati model atom
masuk ke dalam atom gitu. Lalu setelah melewati atom dia keluar, dibelokkan, ya kan? Dibelokkan membentuk sudut theta. Nah, di sini ketika proyektil atau partikel alfa berada di dalam atom, dia memiliki jarak antar intinya itu R, lalu kita proyeksikan pada sumbu Y, membentuk sudut P, ya kan? Nah, sekarang apa namanya itu, sedangkan B ini adalah parameter impact, yaitu jarak antar lintasan proyektil tadi terhadap inti. Jadi jika inti atom kita proyeksikan begitu, maka B-nya ini merupakan jarak antar lintasannya ke inti yang sudah diproyeksikan. Jadi partikel alfa yang bermuatan positif, ya kan, dibelokkan dengan sudut theta setelah melewati atom. Sedangkan koordinat R dan P ini ketika partikel proyektil berada di dalam atom seperti itu. Jadi koordinatnya itu ada R, P seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengamati berapa sih waktu yang diperlukan oleh partikel alfa tadi menembus atau melewati sepanjang atom itu. Berapa waktu yang diperlukan? Nah, marilah kita lihat momentumnya ya. Momentum pada koordinat Y, yaitu sama dengan integral F gaya pada koordinat Y dikali dt. Itu rumus momentum. Sedangkan Fy-nya itu adalah F cos P, ya kan? P tadi itu kan di sini tadi. Ya, sudut yang dibentuk dari apa namanya itu? Sudut yang dibentuk antara sumbu Y dengan R seperti itu. Jadi ketika kita tinjau F-nya ini, maka Fy sama dengan F cos P. Sedangkan gaya yang sudah kita bicarakan di depan tadi, yaitu F sama dengan Z besar E kuadrat per 4πN0 R pangkat 3R, ini sama dengan ZKR. Nah, jadi apa namanya, kita substitusikan F ini ke dalam Fy, sedangkan Fy ini kita substitusikan ke dalam delta Py. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Delta Py-nya ini sama dengan ZKR, sedangkan cos P-nya itu adalah B per R, ya kan? B per R kecil, dt. Jadi karena tadi kita menderivatif mengintegralkan terhadap T, maka Fy-nya ini yang kita substitusikan, nilainya itu adalah ZKR dikali B per R. Nah, jadi R-nya bisa coret sehingga integralnya terhadap dt-nya itu adalah T besar. ZKB-nya ini adalah suatu konstanta, jadi integral dt-nya itu adalah T besar. Nah, kita tahu T besar ini adalah waktu yang diperlukan oleh proyektil melewati sepanjang atom itu. Jadi sepanjang atom itu adalah, kita tinjau dulu lintasannya ya. Lintasannya itu adalah 2 akar R kuadrat min B kuadrat. Mengapa demikian? Nah, kita tinjau segitiga ini dulu ya kan. Segitiga ini adalah akar R kuadrat dikurang B kuadrat. Karena sebentuk, ya kan, sebangun gitu, jadi dikali 2 kan. 2 kali akar R kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang berapa sih sudut yang dibentuk oleh proyektil tadi, partikel alfa yang bermuatan positif ini? Nah, kita bisa
menghitung dengan menggunakan rumus theta ini ya kan. Rumus theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh partikel hambur ya kan. Setelah melewati atom tadi lalu dihamburkan, nah sudutnya dibentuknya itu dinamakan dengan theta. Nah, tetanya ini kita tinjau dulu tangen theta ya kan. Tangen theta itu adalah PY dibagi PX atau mendekati delta PY dibagi P. Kita tahu delta PY ini adalah sama dengan apa namanya itu 2ZKB per V dikali akar R kuadrat min B kuadrat. Nah, maka delta PY-nya bernilai demikian. Nah, sekarang kalau tadi tangen tetanya itu mendekati delta PY dibagi P, sekarang theta itu sendiri adalah PY dibagi PX. Nah, hasilnya adalah ini. Inilah yang dinamakan dengan sudut hambur untuk model atom J.J. Thomson ya. Kita bisa juga menghitung berapa sudut maksimum dari sudut hambur tadi ya kan. Nah, jadi theta maksimumnya itu adalah 2ZKR kuadrat dibagi MP kuadrat. Ya, seperti kita lihat tadi bahwa proyektil setelah melintasi atom, maka kita dapat melihat sudut hamburnya. Di sini kita mengenal adanya theta rata-rata. Theta rata-rata yaitu kita bisa menghitungnya batas dari 0 sampai R besar 2PB per 4 per Pi R kuadrat theta. Kita mengintegralkan terhadap B, yang mana B itu adalah parameter impak tadinya. Sehingga kita peroleh hasilnya Pi ZKR kuadrat dibagi 4 Pi dibagi 4 M P kuadrat. Oke, demikianlah model atom J.J. Thomson yang dapat kita bicarakan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.